Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Susanti dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan, NIM STK 120027. Baik, di sini saya akan mengikuti mid test dari mikrobiologi hasil perikanan. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu sejarah mikrobiologi. Nah, adapun sejarah mikrobiologi yaitu sejarah mikrobiologi yang pertama yaitu periode awal. Nah, sejarah mikrobiologi ini terjadinya penemuan organisme yang digunakan oleh Antonio van Leeuwenhoek yang telah mempublikasikan penemuan mikroorganisme yang digunakan oleh Antonio van Leeuwenhoek yang telah mempublikasikannya awal dari penemuan mikroskop yang dilakukannya oleh Charles Janssen dan Antonio van Leeuwenhoek yang menemukan dunia baru, dunia yang tidak kasat mata, yang tidak mampu dilihat oleh kasat mata, tetapi mampu dilihat dengan menggunakan alat dalam hal ini adalah mikroskop. Nanti Neo Pahlawan Hak yang menemukan bahwa ada mikroorganisme yang mampu dilihat dengan menggunakan mikroskop buatannya sendiri. Nah, ada 250 mikroskop yang dibuat oleh Antonio van Leeuwenhoek yang hingga pembesaran 200 sampai 300 dari mikroskop tersebut lah mikroorganisme aditseo anti. Namun dalam berkembangnya di periode awal ini terjadi berbagai perdebatannya. Dalam awal ini terjadi hal teori-teori tentang awal mulai kehidupan setelah ditemukannya mikroorganisme. Disebut bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati yang disebut dengan generation. Kemudian dikembalikan oleh John Eden dengan melakukan percobaan dan eksperimen dengan mencampurkan padi daging dalam satu toples yang diisi dengan air, kemudian dicampurkan dengan mikroorganisme, lalu beliau memasaknya atau memanaskannya. Kemudian setelah dipanaskan hal ini mikroorganisme tersebut hilang. Selanjutnya kita beralih ke sejarah mikrobiologi kedua adalah periode keemasan. Bagaimana periode keemasan dapat berkembang? Karena mikrobiologi pada masa ini mengalami kemajuan dengan berbagai penemuan, mulai dari penemuan tentang hewan vitria, kemudian metode isolasi yang dicetuskan oleh Gallego dari Robert Hooke, kemudian prediksi pemindahan bakteri dari lingkungan ke media pertumbuhan, kemudian ada juga identifikasi biakannya ini masuk dalam ilmu taksonomi. Kemudian penemuan cawan, petri sistem pewarnaan bakteri, termasuk juga pewarnaan gram bakteri pada periode Tom atom. Ini adalah ditemukannya yang penting di dalam periode keemasan. Kemudian pertemuan yang lain, peran mikroba dalam perubahan bahan makan dan minuman dalam fermentasi dari mikroorganisme tersebut. Yang pertama bahwa peran mikrobiologi dalam perubahan penting karena periode keemasan ini. Kemudian penemuan yang lainnya itu pada mikroba dalam perubahan bahan makanan dan minuman melalui fermentasi, dan mikroorganisme dalam perubahan bahan dari mikroorganisme tersebut
Yang pertama, bahwa mikroorganisme dapat menghasilkan fermentasi yang berubah anggur dan terkadang juga merusak anggur, dan bisa juga mengawetkan makanan. Peran dan mikroorganisme kemudian dipestur tadi juga itu dapat mengawetkan makanan. Nah, setelah itu kita beralih ke sejarah mikrobiologi periode ketiga, yaitu periode modern. Nah, di mana periode modern ini setelah perkembangan mikrobiologi yang berkembang dengan pesat dengan terjadinya penemuan hal semuanya termasuk teknik dalam mikrobiologi, maka dilanjutkan teknik dalam mikrobiologi, maka dilanjutkan dengan penemuan penting di dalam perkembangan mikrobiologi. Perkembangan mikrobiologi, maka dilanjutkan dengan penemuan penting dalam perkembangan mikrobiologi, diantaranya bidang-bidang kedokteran, pertanian, industri, dan biologi molekul. Namun di sini saya hanya bisa sampaikan sedikit saja contohnya. Dalam hal ini Paul Ehrlich yang menunjukkan bahwa adanya imunitas humoral yang didapatkannya dari sore, bukan didapatkannya Hadrocatizoa, yang juga menemukan. Baik, kita beralih ke materi yang kedua, yaitu warna dan ukuran mikroba. Nah, dari ukuran mikroba, yaitu dari ukuran terkecil sampai terbesar. Nah, mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya bisa diamati dengan bantuan mikroskop. Mikroorganisme ada yang tersusun dari satu sel atau uniseluler, dan ada yang tersusun dari atas beberapa sel atau multiseluler. Nah, organisme sel ditunggal terkecil bahkan belum punya nama. Nah, panjangnya 9 nanometer, ya, 150.000 makhluk ini muat di ujung rambut. Nah, jenis-jenis bakteri berdasarkan bentuknya. Nah, bentuk yang pertama yaitu bulat atau cocos. Nah, bulat atau cocos ini berdasarkan modifikasinya, bentuknya bakteri cocos dibedakan menjadi monococcus, diplococcus, streptococcus, dan sarcina. Monococcus adalah bakteri yang terbentuk bulat tunggal. Contoh monococcus adalah Nasslerenia ganereheo atau penyebab penyakit gonorrhea. Yang kedua yaitu batang atau basilis. Nah, bakteri basilis juga mempunyai beberapa modifikasi bentuk, yaitu monobasil, diplobasil, modifikasi bentuk yang strepobasil, monobasil, yaitu bakteri berbentuk basil tunggal. Nah, contohnya yaitu Escherichia coli atau membantu pembusukan di dalam calon atau usus besar. Nah, yang kedua yaitu Salmonella typhosa atau penyebab penyakit tipes. Macam-macam bakteri berdasarkan flagel. Salah satu cara bakteri yaitu flagel adalah struktur tambahan alat pada beberapa bakteri.
Nah, berupa bulu cambuk yang berfungsi untuk alat gerak berdasarkan letak dan jumlah flagel pada bakteri. Maka bakteri dikelompokkan ke dalam 4 tipe, yaitu monotorik, lofotorik, amfiterik, dan perinterik. Sel dalam bentuk makhluk hidup itu merupakan tingkatan yang paling sederhana. Jika sel itu bergabung dengan sel 1, 2, 3, dan 4, sehingga dia memiliki fungsi tertentu. Jadi kumpulan sel yang memiliki fungsi tertentu jika disebut dengan jaringan. Contohnya kalau misalnya di tumbuhan itu ada namanya sel perangkit, kemudian di perangkit itu ada kumpulan dari sel perangkit 1, 2, 3 dan sebagai berikut. Dia membentuk dengan jaringan perangkat kita manusia contohnya di kulit kita yang terdiri dari jaringan. Juga ada yang namanya lapisan paling atas, yaitu jaringan epidermis. Nah, kulit kita jaringan epidermis, kalau kita lihat satu-satu, maka bisa terjadi epidermis. Jadi kumpulan dari sel yang memiliki fungsi tertentu disebut dengan jaringan atau tisu. Nanti jaringan-jaringan ini berkumpul dengan dan memiliki fungsi tertentu, juga disebut organ. Contoh kalau yang di tumbuh tadi kita mengenal ada namanya jaringan perangkit, ada namanya kolenkim, ada temannya lagi sekrenkin. Dia membentuk misalnya organnya batang, daun, dan akar, dan tubuh kita juga memiliki sama seperti kulit. Misalnya ada jaringan yang paling atas disebut epidermis, bagian bawahnya disebut dengan epidermis, dan ada jaringan lainnya di kulit, dia membentuk namanya organ kulit. Organ itu akan berkumpul juga, sekumpulan dari organ-organ yang membentuk dan fungsi, contohnya tumbuhan. Kalau dia tumbuh, ada namanya sistem organ respirasi, atau pernafasan. Adapun bagian dari sel yang memiliki fungsi tertentu, kalau kita bicara tentang organel, di mana organel tersebut, organel yaitu sel yang memiliki fungsi tertentu. Sedangkan eukariotik, sel lebih memiliki ukuran yang lebih besar dari prokariotik sel. Selanjutnya organel penyusun prokariotik lebih sederhana dan eukariotik sel lebih kompleks bagian-bagian organel sel. Selanjutnya yaitu nukleus yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Selanjutnya yaitu mitokondria, berfungsi menghasilkan energi baik hewan maupun tumbuhan. Baik, adapun struktur sel mikroba, yaitu yang pertama ada 2 struktur sel mikroba, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik, di mana sel prokariotik tidak DNA yang memisahkan DNA dari bagian sel lainnya, dan daerah tempat DNA terkonsentrasi di sitoplasma disebut nukleus. Hampir semua sel prokariotik memiliki selubang sel di luar membran selnya, sedangkan sel eukariotik memiliki nukleus. Sitoplasma eukariotik adalah daerah
di antara nukleus dan membran sel. Selain nukleus, sejumlah organel lain memiliki hampir semua sel kariotik. Sel sendiri merupakan struktur terkecil yang menyusun makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, ameba, dan bakteri. Nah, adapun sel berdasarkan penyusun dibagi menjadi dua, yaitu multiseluler, di mana multiseluler ini merupakan makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan jamur. Sedangkan uniseluler yaitu makhluk hidup yang tersusun dari satu sel saja, contohnya amoeba dan bakteri. Nah, selanjutnya yaitu sel berdasarkan ada atau tidaknya membran inti sel. Yang pertama yaitu eukariotik, yaitu makhluk hidup yang mempunyai membran sel seperti manusia, hewan, jamur, tumbuhan, dan ameba. Selanjutnya yaitu prokariotik. Nah, prokariotik yaitu makhluk hidup yang tidak memiliki membran sel seperti bakteri. Adapun tingkat selnya yaitu sel, tisu, organ sistem, organisme. Jadi sebagai kesimpulan adalah sel merupakan kesatuan struktur yang fungsional menyusun makhluk hidup yang dapat memperbanyak dari aktivitas yang ada dalam sel yang terjadi di dalam organel yang mendukung fungsi-fungsi tertentu. Nah, dinding sel bersifat permeabel, berfungsi sebagai pelindung dari membran bentuk tubuh. Baik, selanjutnya kita beralih ke materi keempat, yaitu pewarnaan mikroba. Nah, prinsip dari pewarnaan mikroba atau bakteri ini adalah pertukaran antara ion zat warna dengan ion protoplasma sel. Terdapat dua kelompok zat pewarna bakteri, yaitu yang pertama bersifat asam berupa anion dan umum digunakan dalam bentuk garam natrium. Yang kedua yaitu bersifat alkali. Nah, bersifat alkali ini berupa kation dan umum digunakan dalam bentuk klorida. Teknik pewarnaan pada bakteri bertujuan menampilkan perbedaan di antara sel-sel bakteri atau bagian-bagian sel bakteri. Nah, teknik pewarnaan sederhana, pewarnaan garam, pewarnaan diferensial, dan pewarnaan struktural. Salah satu teknik pewarnaan yang paling penting dan luas yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri. Dalam proses ini, olesan bakteri yang sudah diverifikasi dikenai larutan berikut, yaitu zat pewarna kristal, violet, sodium, larutan alkohol atau bahan pemucat, dan zat pewarna tandingannya berupa zat warna safranin atau air fusin. Metode ini diberi nama berdasarkan penemuannya ilmuwan Denmark Hans Christian Gram pada tahun 1853 sampai 1938 yang mengembangkan teknik ini pada tahun 1884 untuk membedakan antara Pneumococcus dan bakteri Calabicella pneumobakteri yang terwarnai dengan metode ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu gram positif dan gram negatif. Bakteri gram positif akan mempertahankan zat pewarna kristal violet dan karenanya akan tampak berwarna ungu tua di bawah mikroskop. Adapun bakteri gram negatif akan kehilangan zat pewarna kristal violet setelah dicuci dengan alkohol dan sewaktu diberi zat pewarna tandingannya, yaitu dengan zat pewarna air fusin atau safranin, akan tampak berwarna merah. Perbedaan warna disebutkan oleh perbedaan dalam struktur kimiawi dinding selnya. Baik, selanjutnya kita beralih ke nutrisi mikroba. Nah, nutrisi mikroba adalah substansi organisasi dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dan sistem
fungsi normal dan sistem tubuh, pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan. Substansi yang diperlukan disebut nutrien. Nah, adapun manfaat nutrisi, sumber energi pertumbuhan sel sebagai eksepator elektron dalam reaksi bioenergetik. Nutrien, mikronutrien. Pengolahan nutrisi 1, sumber energi, cahaya mikroba, zat kimia mikroba kemofro. Selanjutnya media, jenis-jenis nutrisi atau sumber karbon, sumber nitrogen dan belerang, sumber fosfor, sumber mineral, sumber oksigen, sumber energi, sumber estens. Selanjutnya media pertumbuhan. Nah, mikroba untuk mempelajari kehidupan dan keragaman bakteri diperlukan sesuatu usaha untuk mengembangbiakan mereka dalam skala laboratorium. Pengembangbiakannya ini dilakukan dengan menumbuhkan bakteri dalam media yang mengandung nutrisi. Selanjutnya berbagai medium yang sering digunakan untuk menumpukan mikroorganisme, yaitu nutrien agar atau Na, Pateo Casteo agar PDA, Plesiocoon agar atau PCA, Lasteo Broad atau Embak, Eos, Methylene Blue agar, MRS, Demer Regoso, Sharp agar, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita beralih ke metabolisme. Nah, metabolisme adalah proses pengolahan zat gizi dari makanan yang telah diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Nah, energi selanjutnya digunakan dalam segala fungsi tubuh, dari bernapas, berpikir, bertumbuh, hingga tiap gerakan Anda saat melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, proses ini terdiri dari serangkaian reaksi kimia rumit yang terjadi pada sel-sel tubuh. Setiap reaksi kimia bekerja secara serentak untuk menjaga sel-sel tetap sehat dan berfungsi. Reaksi kimia yang terjadi disesuaikan dengan masing-masing organ tubuh manusia. Nah, salah satu yang amat erat kaitannya dengan metabolisme yakni kalori. Sederhananya, kalori pada makanan menunjukkan banyaknya energi yang akan Anda dapatkan dari mengkonsumsi makanan tersebut. Proses penghabisan energi inilah yang selama ini dikenal sebagai membakar kalori. Bahkan tanpa beraktivitas pun tubuh sebenarnya sudah membongkar kalori atau energi untuk bertahan hidup. Semakin banyak berat aktivitas, maka baik, setelah itu kita lanjut ke materi sterilisasi. Nah, adapun definisi dari sterilisasi. Nah, sterilisasi di dalam laboratorium mikrobiologi menjadi bagian yang penting untuk menghindari hasil positif palsu. Sterilisasi terhadap alat dan bahan sebelum melaksanakan kegiatan praktikum mikrobiologi membantu hasil atau identifikasi yang akurat terhadap pemeriksaan mikrobiologi. Demikian pula proses disinfeksi dan teknik inspektif dan aseptik oleh praktikan juga tidak dapat dilupakan karena akan mempengaruhi hasil. Hingga dalam materi ajar ini akan disampaikan mengenai sterilisasi, disinfeksi, dan teknik disinfektif. Sterilisasi didefinisikan sebagai upaya untuk membunuh mikroorganisme termasuk di dalam bentuk spora. Disinfeksi merupakan proses untuk merusak organisme yang bersifat patogen namun tidak dapat mengeliminasi di dalam bentuk spora. Sterilisasi dapat dilakukan baik dengan metode fisik maupun kimia. Sterilisasi dengan metode fisik dapat dilakukan dengan cara pemanasan kering, pemijahan. Metode ini dengan memanaskan alat biasanya berupa OC di atas api bensum sampai ujung OC memijar. Selanjutnya pembakaran dilakukan untuk alat-alat dari bahan logam atau kaca dengan cara dilewatkan di atas api bunsen namun tidak sampai memijah. Misalkan melewatkan mulut tabung yang berisi kultur bakteri di atas api bunsen.
Yang kedua yaitu memanaskan kaca objek di atas api busnet sebelum digunakan. Yang ketiga yaitu memanaskan pinset sebelum digunakan untuk meletakkan disik antibiotik pada cawan Petri yang telah ditanam bakteri untuk pemeriksaan uji kepekaan antibiotik.